Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita bertemu kembali di mata kuliah ekonomi bangunan. Di akhir-akhir pertemuan ini saya akan menyampaikan tentang masalah dan kebijakan pembangunan. Dalam pertemuan kali ini ada beberapa hal yang perlu saya singgung terkait dengan masalah dan kebijakan pembangunan. Sebenarnya materi-materi dari pertemuan ketiga sampai kemarin itu adalah merupakan problematika tentang masalah-masalah di dalam pembangunan. Nah, dari masalah-masalah yang ada tersebut, maka kita perlu membicarakan tentang kebijakan pembangunan itu sebagai seperti apa, bagaimana kebijakan itu harus diambil, dikelola sehingga terhadap masalah-masalah yang muncul itu sedikit demi sedikit lambat laun bisa terselesaikan. Misalnya adalah masalah kemiskinan. Problematika masalah kemiskinan yang kemarin kita uraikan panjang lebar, di sini harus ada kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan. Itu misalnya. Sehingga pada pokok bahasan ini fokusnya adalah di kebijakan pembangunannya. Sehingga kalau kita bicara kebijakan, sebenarnya ini adalah kita melihat pada sisi apa yang dilakukan oleh pemerintah atau pengambil kewenangan atas kebijakan pembangunan itu sendiri. Kalau kita bicara kebijakan pembangunan, ya dalam hal ini adalah kepala pemerintah, kepala daerah itu adalah orang yang memiliki legasi, diberikan kewenangan oleh konstitusi, diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengambil kebijakan di dalam aktivitas pembangunan. Nah, sesi kali ini saya akan coba menguraikan beberapa masalah yang mungkin belum dibahas pada pertemuan-pertemuan kemarin. Sebenarnya masalah tentang hutang luar negeri, defisit anggaran, masalah inflasi, masalah neraca pembayaran, ini juga bagian dari masalah yang mungkin pada pertemuan kemarin kita belum sempat membahas karena luasnya materi ekonomi bangunan. Karena dari masalah-masalah ini sebenarnya ini ada sisi masalah yang nanti akan bersinggungan dengan ekonomi pembangunan sebagai satu kajian keilmuan. Persinggungannya di mana? Dari masalah-masalah pokok ini. Masalah yang kemarin sudah kita bahas mulai dari kemiskinan sampai kemarin yang terakhir misalnya tentang SDGs, tentang misalnya pertanian, tentang kelautan dan seterusnya itu kan belum mencakup soal yang makroekonomi, misalnya tentang hutang, defisit anggaran, inflasi dan neraca ini. Nah, dari sisi ini pembangunan ekonomi itu juga tidak bisa lepas melihat masalah ini. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa lepas dari permasalahan-permasalahan makroekonomi, terutama pada kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter ini sebenarnya ada slotting kajian keilmuan sendiri yang harus didalami. Akan tetapi dalam konteks pembangunan ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter sebagai bagian rangkaian atas kebijakan makroekonomi itu tidak bisa dilepaskan dan pasti akan berdampak di dalam proses pembangunan ekonomi. Nah, dari sini aktivitas yang dilakukan oleh pemegang atau otoritas pengambil kebijakan dalam hal ini misalnya pemerintah, maka memang selalu mempertimbangkan variabel-variabel makroekonomi ini di dalam pembangunan ekonomi. Variabel-variabel makroekonomi ini akan berdampak secara lambat laun tetapi pasti. Karena situasi makroekonomi itu harus dilakukan satu analisa-analisa yang cermat dan permasalahannya, gejolaknya itu pasti lebih besar. Gejolaknya lebih besar. Misalnya kebijakan tentang moneter. Ketika ada kurs rupiah turun dibandingkan dengan mata uang lain, itu dampaknya besar, luas sekali. Disinilah kenapa saya lebih mengajak teman-teman mahasiswa untuk berbicara tentang kebijakan makroekonomi. Bukan berarti saya menafikan kebijakan mikro ya, tidak.
Karena kebijakan mikro kemarin kita sudah bahas. Ya. Nah, kebijakan makro ini kita coba persinggungkan itu. Karena di dalam kebijakan makroekonomi, terutama di kebijakan fiskal dan moneter ini sangat sangat menentukan bagaimana kebijakan perdagangan internasional. Ingat, pembangunan ekonomi, misalnya kita bicara multinational corporation atau dalam hal ini adalah transnational corporation, kebijakan perdagangan internasional ini juga sangat menentukan bagaimana proses pembangunan ekonomi. Nah, dari sini teman-teman, kita nanti cari satu kasus, kemudian kita bisa analisa sebenarnya dari sisi makroekonomi, selain masalah utang, selain masalah inflasi dan seterusnya tadi, 4 hal tadi, secara makroekonomi apa masalah-masalah yang muncul di dalam proses pembangunan yang ada di Indonesia. Sekali lagi, apa masalah-masalah makroekonomi yang muncul di dalam proses pembangunan yang ada di Indonesia. Dari masalah yang ada tersebut, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang saat ini berkuasa, baik di daerah, level daerah, atau di level pusat, melalui kementerian dan lembaga, apakah sudah tepat? Cari satu kasus saja tentang kebijakan ini di makroekonomi. Nah, ketika sudah kita bisa menganalisa kasus tersebut, maka kita akan bisa memetakan sebenarnya masalah-masalah pembangunan, terutama dari variabel makroekonomi itu, bagaimana proses penyelesaiannya. Memang tidak akan bisa kita selesaikan pada pokok bahasan ekonomi bangunan, akan tetapi paling tidak ada wacana yang kita bangun sehingga nanti di mata kuliah ekonomi moneter saudara-saudara sudah punya satu gambaran tentang apa itu kebijakan moneter. Sedikit saja saya singgung, kebijakan fiskal itu adalah kebijakan bagaimana keuangan negara itu dikelola, anggaran itu dibelanjakan. Artinya kalau kebijakan fiskal itu sederhananya adalah kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebagai otoritas yang diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan negara. Nah, kebijakan moneter itu dilakukan oleh Bank Sentral, dalam hal ini adalah Bank Indonesia, untuk mengatur bagaimana uang yang beredar itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan normal. Itu sedikit saja. Lebih lanjut tentu ini akan dipelajari di mata kuliah yang lanjutannya. Begitu. Nah, terkait dengan masalah dan kebijakan pembangunan ini, saya tidak akan bicara banyak. Ini soal kebijakan fiscal policy, ada yang bersifat ekspansif, ada yang bersifat kontraktif. Nanti bisa dibaca ini. Kemudian kebijakan fiskal ini juga banyak sebenarnya terkait dengan pajak, ya, terkait dengan misalnya misal yang selain pajak, misalnya tentang bagaimana subsidi dan seterusnya, itu ada di kebijakan fiskal. Kemudian kebijakan moneter juga sama, ada yang sifatnya ekspansif dan bersifat kontraktif. Nanti ini bisa dibaca juga. Misalnya menambah uang beredar, itu kebijakan yang sifatnya ekspansif. Kalau mengurangi jumlah uang yang beredar berarti kontraktif, kebalikannya. Dan seterusnya nanti bisa dibaca. Dua hal ini sebagai awalan saja, sebagai bagian kecil dari masalah makroekonomi yang harus diambil kebijakan pembangunan seperti apa. Teman-teman juga, saya tidak melarang, silahkan juga boleh misalnya kalau teman-teman pengen tetap mengkaji masalah-masalah mikro seperti yang sudah kita bahas kemarin, misalnya masalah pertanian, konsumsi pertanian itu seperti apa, kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah ataupun pusat terkait pertanian itu seperti apa, seperti yang sudah didiskusikan kemarin. Kemudian problem solving, dan kita membuat satu telaah yang hasilnya nanti bisa kita jadikan pengetahuan. Mungkin itu pertemuan pagi hari ini,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.